tanggal 3 Zulhijjah, salah satu Ashhurul Hurum. Bagi siapa, mengingatkan bagi siapa yang ingin berkurban, yang ingin memotong hewan kurban, ya, maka mulai dari sekarang jangan dia memotong bagian tubuh yang ada pada dirinya, ya, jangan potong kuku, jangan potong kumis, rambut, jenggot, apapun, ya, jangan dicopot dulu, ya, sampai dia selesai motong hewan kurbannya, baru, ya, habis itu dipotong. Jadi yang udah panjang biarin dulu. Tapi kalau yang kurban, kalau yang nggak kurban mah nggak apa-apa, gitu ya. Kalau yang nggak kurban nggak apa-apa, karena biarkan seluruh tubuhnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang kurban itu dapat ampunan dari Allah. Setiap tetes darah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa. Nah, itu ya. Jadi bagi yang mampu hendaknya dia berkurban, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana." Siapa orang yang punya kesempatan kurban dia tidak kurban, maka fala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kita, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari aku Nabi, ya, mampu tapi dia nggak kurban. Banyak banget orang yang mampu tapi nggak kurban. Ya, dia pikir sayang kali. Ya, itu banyak. Kredit motor 3 juta, mobil 3 juta sebulan kuat. Tapi kurban lewat. Banyak. Ya, banyak banget. Dia pikir cuma di dunia doang kali butuh kendaraan, di akhirat nggak butuh. Padahal yang lebih kita butuhkan itu di akhirat kendaraannya, kendaraan, pahala. Ini lewat aja. Banyak banget kalau saya lihat ya orang yang mampu. Karena kategori mampu ini bukan kaya raya kaya, bukan. Kategori mampu itu bukan itu. Kategori mampu kalau ada orang punya duit, punya harta, melebihi dari 4 hari, hari Id sama hari Tasyrik, melebihi kebutuhan dia. Bapak dia punya harta, punya simpanan itu ya 5 juta, punya simpanan 5, nganggur di duit nganggur, atau 2 juta dah, nganggur nggak kepake nih duit, ada di ATM, mendek baik itu di ATM, nggak kepake, duit harian ada,
cukup, itu udah mampu kategorinya tuh. 2 juta beli, ya cukup. Kambing laki nggak dapat, perempuan boleh buat kurban 7,5 juta. Kambing perempuan boleh kalau emang dia niat. Ini loh kambing perempuan gitu. Dua orang yang ngomong gitu, ini loh kambing perempuan emang pelit. Ya. Boleh banget. Ya, kambing perempuan. Pokoknya kalau kurban ini selamat dari cacat, umurnya pas, udah sahih. 3 hewan, unta, sapi, kambing. Ya. Kali kalau kita nitip di masjid, di musola, kali kalau kambing kecil malu, potong di rumah sendiri, boleh. Ya. Malah bagi laki-laki yang bisa motong lebih bagus motong sendiri. Saya kalau ada orang nitip kurban di sini nih, nanti bisa motong nggak? Bisa sih motong. Ente ntar hari-hari datang ya, ente yang potong. Biar yang ngeset panitia, taruh ngeset makali. Ya, kalau motong mah gampang, memotong doang begitu. Asal jangan pakai sendal aja. Motongnya nggak boleh tuh Pak, pakai pito. Ya, jangan pakai sendal. Setiap mukmin mestinya bisa motong. Setiap mukmin ada bab di gigi. Bayangin juga, Islam ini nggak pernah ketinggalan dah, hukum-hukum semua ada namanya as-sayd wa dzabaih, binatang buruan dan binatang sembelihan. Itu dikasih unjuk tuh cara-cara menyembelih, bagaimana, dikasih unjuk ya. Al-wajib qat'ul hulqum wal mari. Gimana yang wajib tuh? Kalau motong saluran nafas sama saluran makan itu wajib putus. Ntar kalau urat gede ini 2 sunnah. Jadi 4 urat, 4 saluran yang mesti kena semua. Tuh kalau motong gampang. Kalau belum biasa, apa namanya? Susah, cuman belajar. Mesti bisa Pak. Kalau misalkan kita umpama di mana-mana di negeri asing, kita pengen makan ayam, pengen makan daging kambing, nah mesti kita kan nggak ada yang nyembelih kecuali kita, orang semuanya kafir. Bagaimana kita mau makan kambing? Mau digedik tuh kambing? Mesti belajar sebagai muslim kita. Ya. Belajar lihatin, oh begitu. Taruh ada nggak bisa ngeset. Banyak bolongnya kali kalau ngeset mah. Acak-acakan. Saya kalau orang nggak bisa ngeset, kasih. Jangan. Kalau acara haul apa, tapi kalau kurban nggak apa-apa, bebas. Beb, ini bolong gimana? Beb, kulit kurban. Kalau bolong ini biar kagak laku. Ya panitia pada jualin kulit nggak boleh ya. Kalau saya sistemnya lain ya, tetap jual, tapi yang jual fakir miskinnya boleh, nggak apa-apa. Yang jual fakir miskinnya boleh. Ya. Saya kasih tuh kulit buat ente, jualin diri. Panitia begitu mestinya tuh, biar apik. Jangan sembarangan. Orang kalau mau bikin panitia kurban mesti ngerti hukum kurban.
Nggak boleh sembarangan, kepanitiaannya bikin panitia doang. Kan cuman hukumnya mesti ngerti. Panitia zakat tuh mesti ngerti hukum zakat, zakat. Orang mau bikin kepanitiaan zakat mesti ngerti pembagian zakat, bagaimana hukumnya, caranya, mustahiknya siapa aja. Ini mustahik apa bukan begitu. Kepanitiaan kurban juga sama, nggak boleh sembarangan asal terima duit bagiin daging, bukan begitu. Bukan begitu juga. Mana yang mesti dibagi? Bagaimana caranya? Kan banyak tuh di dalamnya tuh banyak apa namanya teknis tuh. Banyak tuh kepanitiaan kurban tuh banyak. Kan bagaimana kalau orang nyerahin kambing kurban? Tuh. Nah, motongnya bagaimana? Ya. Kalau udah dipotong apa namanya, boleh gak dimasak? Kadang kalau panitia kan sekarang udah masak sop, ya kan? Bagaimana caranya kalau mau dimasak buat panitia, boleh gak? Boleh. Kalau boleh bagaimana caranya? Pembagiannya bagaimana? Begitu lah. Mesti ngerti hukumnya, apalagi yang di masjid. Taruh dah bukan di masjidnya kurban, tapi kan banyak kadang-kadang darah yang naik ke masjid. Kalau bisa ke tempat jauh, kepanitiaan di masjid tuh jauh gitu, jangan dekat dari bakaran masjid. Ngerinya darah apa segala macam naik ke masjid, haram hukumnya. Jangan lagi darah, kita buang sampah di masjid aja yang bukan najis haram, apalagi yang najis. Nah, ini baik-baik, hukumnya mesti ngerti. Tanya sama guru-guru kita, tanya sama ulama kita. Perlu dilibatkan guru, ulama, ahli fikih itu dilibatkan, tanya-tanya nanti. Itu para hadirin. Jadi kategori mampu ini banyak sebetulnya. Banyak apa enggak? Banyak. Cuman kadang-kadang ada orang yang ngomong begini, gua tahun kemarin udah. Begitu, ada yang ngomong gitu tuh. Tahun kemarin udah gua. Udah ada nyukup. Udah banyak banget kita nanti sono punya kendaraan. Anjungnya cukup buat nyebrang. Ini kurban ya takarrur bitakarruris sini, berulang-ulang, bukan kayak akikah. Perbedaan kurban sama akikah salah satunya di sini. Ya. Kurban sama akikah itu sama, kambingnya sama, syaratnya, ya. Pembagiannya pun sama. Bedanya ini salah satunya nih. Ya, kalau kurban tiap tahun sunnah. Kalau akikah cuma seumur hidup. Itu bedanya. Kalau kurban, tahun kemarin kita udah kurban, tahun ini mampu kurban lagi. Begitu. Ya di sono apalagi dunia kita kalau punya duit, udah punya motor Vario, pengen lagi punya motor yang lain, bener nggak? Lah iya, di sono kalau kebanyakan rentalin. Iya. Bedanya lagi sama akikah, kalau kurban wajib dibagi mentah. Kalau akikah sunnahnya matang, boleh bagi mentah. Orang akikah nih, bapak-bapak mau belum berakikah dulu nih. Saya dulu belum boro-boro nih, saya belum bikin akikah. Saya mau bikin akikah, potong ambil akikah, potong mau dibagiin mentah, boleh. Kayak kurban, boleh. Cuman memang yang bagus matang, sunnah matang dimasak.
bagiin baru. Tapi kalau misalkan nggak ada yang masak saya, atau belum punya bini, ya, atau duda, nggak ada yang masakin, udah bagiin mentah. Gitu akhirnya kalau buat orang dewasa tuh Pak, begitu aja udah simple, nggak usah pakai. Boleh ngundang maulid, Bapak ngundang orang maulid boleh, cuma nggak usah pakai kita keliling dipotongin rambut. Itu hadirin jamaah sekalian. Jadi kita lihat diri kita dah. Kita nggak bisa nilai orang lain, tapi kita nilai diri kita. Gua mampu gak ya? Gitu. Kalau kita mampu, Bismillah, jangan ditahan-tahan. La mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan kurang harta sedekah kalau disedekahin, itu masuk sedekah udhiyah ini. Bahkan tambah, itu sedekah yang ghair muakkad. Apalagi sedekah yang muakkadah, yang benar-benar dianjurkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tiap tahun nggak pernah tinggal kurban, bahkan wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah tinggal. Jadi semampunya kita. Kalau kita punya duit banyak, beli kambing yang gede, nggak apa-apa. Beli sapi malah satu orang, nggak apa-apa. Kalau kita nggak mampunya kambing kecil atau perempuan, beli. Itu cari. Punya duit lebih ada. Nganggur duit 1,5 juta, cari. Ada gak kambing 1,5 juta sekarang? Boleh nggak apa-apa. Malah kata ada ulama, Imam Ramli bilang, kata imam niatin 2 boleh. Imam Ramli bilang, ada ulama yang mengatakan, Imam Ramli memang hajar gitu ya. Boleh niatin 2. Mau niat akikah ongko, kurban, kalau dia nggak punya. Kalau dia punya atau dia nanti bakal punya, ada harapan punya, satu aja. Kurban aja akikah berikutnya. Nah ini para hadirin, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.